Teman-teman cat lovers, halo, ketemu lagi kita di Kata Kucing. Hai. Alhamdulillah hari ini kita di video Kata Kucing kita bisa bareng dengan eh, Kak Fadli Fuad dari Mizuketri, senang banget. Jadi saya Alhamdulillah, aku juga seneng banget senang bisa banget. barengan sama Mbak Tuti. Iya, pasti teman-teman sudah kenal semua ya, tapi saya akan menambahkan di sini eh, sahabat saya ini tuh benar-benar sangat menyenangkan dan dan beliau juga sangat berprestasi. Salah satunya itu beliau juga breeder Maine Coon, pasti teman-teman udah tahu breeder Maine Coon. Terus CFI exhibitor selalu hadir di show-show besar kita. Kemudian juri cat show juga eh, nasional maupun internasional. Udah sampai luar negeri loh. Yeay. Aduh, Kemudian bisa deh. itu membanggakan loh, itu membanggakan kita sebagai orang Indonesia loh, sebagai cat lovers. Kemudian juga groomer handal ya, jadi teman-teman yang mau belajar grooming yang baik dan benar boleh menghubungi apa Demi namanya Bang Kak? Mizu. Grooming Grooming Academy Academy by by Mizu. Mizu. Ya, Grooming Academy by Mizu. Dan satu lagi, mungkin teman-teman ada yang Apa nih? Aku deg-degan nggak nih, Mbak. ngeh. Aku kadang-kadang suka nggak enggak juga. Aduh, apa ini? Satu lagi, eh apa namanya, jiwa seninya itu tinggi. Salah satunya Fadli itu tergabung di drama musikal Lutung Kasarung. Yeay. Kalau aku sih percaya ya orang yang punya daya seni tinggi itu biasanya lebih bisa memaintain dari segi emosi, dari segi jadi otak kanan dan otak kiri seimbang, bener nggak tuh? Otak Saya kanan dan suka otak kiri sharing sih. loh dengan Fadli dan sangat sangat menyenangkan sharing dengan Fadli. Gimana? Eh otak kanan otak kiri seimbang. Oke, antara logik dan analitik, ya kan? Antara Iya, logik dan iya. analitik. Kayaknya aku lemot deh, Mbak. Aku yang analis. Itu. Tapi benar. Tapi benar Aduh. gini, ketika kita menghubungkan sebuah seni dengan Hmm. ke kehidupan kita, karena semuanya ini kita nggak bisa lepas dari seni, gitu loh. Semuanya berkaitan. Iya, Semuanya berkaitan. iya. Itu ada penelitiannya, Mbak. Ada penelitiannya dari zaman zaman Leonardo da Vinci. Dia membuat sebuah curve itu yang di situ ada balance-nya. Dan itu Iya. dari sisi-sisi balancing itu, proporsi itu itulah yang kita lihat di dalam berbagai Nah, aspek, termasuk di dalam iya. standar kucing. Jadi ada balance gitu. Nah, Keindahan-keindahan alam, kenapa pohon itu atasnya lengkung, ya gitu kan, bawahnya ramping, membentuk sebuah sudut kenapa proporsi batu tertentu. bisa Nah, disusun gitu ya? Itu aku suka takjub. jadi kata kalau itu lebih ke aku nggak tahu sih, nggak ada teori yang pasti, tetapi itu sama kayak apa ya, itu di sela-sela waktu biasanya kalau lagi keluar kota, Mbak, aku suka mampir ngerepotin teman-teman nyarinya batu Hmm. kali. nyarinya sungai nyarinya sungai kayak Nggak gitu nyari itu. nyarinya nggak nyari mall ya, nyarinya kali. Nyarinya air Gampang terjun, dia. ya kan, Eh, sungai kayak gitu. Jadi betul betul betul. em, itu stress release loh, Mbak. Itu enak banget, ya kan. Jadi setelah Pengen dong nanti setelah acara sekali-sekali gitu kan, ke Bandung yuk, ayo sini ke Bandung. Kemarin aku habis camping sama sama Maya anjing ya, aku, sama Maya. Maya kan. Iya. Jadi Tapi teman-teman udah kalau nggak kita bisa lagi nyusun ngobrolin batu. Maya, kalau lagi Ya, ngobrolin Maya, jangan salah denger ya. Itu Maya itu penampakannya tidak seperti yang kalian pikirkan. enggak banget, Maya itu kecil. Jadi gini, jadi aku tuh akhirnya aku sekarang adopsi lagi nih ekor anjing gitu. Nggak tahu kenapa. Kalau misalnya di dunia perkucingan itu ya, di cat fancy mungkin ada orang suka dengan solid color, dengan Ah, bicolor. Ya, jadi iya. kalau kalau Maya itu dia warnanya itu black tan, gitu kan. Jadi ada black, ada tan-nya gitu, yang warna-warna Heeh, kayak red gitu lah, kayak gitu. Aku suka dengan oke. anjing-anjing yang kayak gitu, entah itu Maya yang Heeh, which is mongrel atau anjing kampung mixed breed, heeh. Doberman warna kayak gitu ataupun Rottweiler. Nah, aku Yang akhirnya baru ini adopsi apa? lagi nih Doberman, Apa Mbak. tuh? Doberman. Doberman. Oh, kayaknya tadi Nah, aku lihat sekilas deh. Ini dogi yang dari mana lagi gitu kan? Nah, sepertinya itu ya. Maya Oh, ini dia umurnya kira-kira 11 bulan. Beratnya itu dia 9 atau 10 kilo. Dia anjing mix.
anjing small to medium. Sedangkan Hmm. si Joy namanya, Doberman ini, dia Hmm. umurnya 3 bulan mau 4 bulan, tapi beratnya udah 11 kilo, Mbak. Wow, Udah wow. segede Maya. Galak nggak sih? Sedang Galak nggak sih? em, karena image di beberapa film ya, Doberman itu kan anjing polisi, ya kan, atau juga anjing Hmm. mafia atau anjing-anjing yang di rumah hantu, jadi berkesan galak. Tapi beberapa breeder sama di kucing ataupun di anjing telah melakukan selective breeding sehingga membentuk sebuah karakter yang bisa dijadiin family dog. Kayak Bengal ya Mbak ya, kayak Bengal ya kan, kalau dulu itu kan Ya. Bengal berkesan kayaknya, aduh itu kayak kucing hutan kayak gitu kan, kucingnya galak Hmm. nggak sih, kucingnya Iya. dia nocturnal kayak gitu, berburu. Heeh. Tapi sekarang kita Iya. ngelihat kan, kita punya temen tuh apa, Karosa ya kan, Tika Catering, ada juga Hmm. Catering Bengal yang lainnya, Gondewa misalnya, ada teman-teman yang cara Hmm. Bengal juga. Itu kucing Bengalnya sweet ya kan, manja-manja. Iya. Jadinya sama juga gitu ketika image tentang anjing Doberman yang waduh galak. Uh, but they are Aku dari dulu tuh still nggak berani sama anjing. family dog. Trauma di masa kecil. Ya, biasa anak kecil iseng-iseng ngejar, taunya dikejar. Ya kan? Nah, Karena mereka memorable banget, Mbak, memorable banget. Jadi apa-apa diingat gitu kan. ya. Aduh, dikejar-kejar Mbak Tuti nih, nah itu besok dikejar. Oke, sekarang kita mau tanya nih tentang Ah, cateringnya. Ah ya, tadi saya sempat menyebutkan nggak ya, aku lupa deh. Mizu Catering itu mendapatkan eh, penghargaan dari CFA itu Catering of Distinction Tier 1. Ceritain dong, itu apa ya? Mungkin ada beberapa teman yang belum tahu atau mungkin yang pengen tahu lagi lebih lanjut. Apa sih itu Catering of Distinction Tier 1 dan gimana caranya kalau teman-teman pengen begitu juga tuh? guys, sebelum aku menjawab ya, aku seneng deh ini nih ngobrol-ngobrolnya. Mbak Tuti ini dulu juga penyiar radio ya, Mbak ya? Yuk, radio di rumah sendiri tepatnya. Itu. Jadi sebuah penghargaan. Intinya di Cat Fancy itu adalah ketika kita berangkat di Cat Fancy itu kita achieve, ingin berusaha untuk achieve di kucingnya dong, Mbak. Ya kan? Nah, Mhm. kucing ini lahir Ya. di dalam sebuah catering. Nah, ketika berhasil untuk mencapai grade tertentu ataupun gelar tertentu, misalnya Mhm. dalam jumlah tertentu, itu asosiasi memberikan sebuah achievement, sebuah penghargaan, Mbak, memberikan sebuah penghargaan dengan persyaratan. Misalnya untuk Category of Distinction Tier 1 itu si category tersebut sudah menghasilkan atau sudah mencapai berhasil untuk achieve apa ya, kita bilangnya granding, berhasil menggecekan kucingnya, Mhm. menggrandingkan kucingnya, entah itu di kelas Mhm. championship ataupun premiership, GC Mhm. atau GP, kayak gitu, sejumlah 10 untuk tier 1. Untuk tier 1 10. Tier Oke. 2 itu lebih susah lagi, 25. Kayak gitu, Mbak. 25. Nah, di antara, bukan jadi antara sih, dari tier 1 itu juga ada pencapaian untuk achievement tier 1 superior. Superior itu ketika si category itu berhasil eh nge-DM-in nih Mbak, nge-DM, Mhm. bukannya private message ya, nge-DM-in Bukan bukan anakannya DM IG sendiri. ya, bukan. Bukan. Tapi distinguished merit. Distinguished merit itu adalah gelar yang diberikan untuk seekor betina ataupun jantan yang Ya. menghasilkan anakan-anakan grand gitu. Untuk betina Wow. 5. Untuk betina Heeh. 5, untuk jantan, jadi si bapaknya kucing ini, si sire-nya ini sudah menghasilkan 15 grand, entah itu premiership 15 ataupun K. championship. Aku punya satu DM Hmm. betina, tapi dari category Mhm. lain yang aku DM-in. Kucing Ah. pertama, Mbak, kucing pertama. Jadi memang Iya, iya. memang memang aku rasa kalau misalnya untuk breeding ya, untuk breeding kita tahapannya memang seperti itu. Nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa gimana-gimana lagi. Memang harus dari ancestor kita, Iya. dari breeder lain, itu yang harus kita Iya. usahakan. Kan kebanyakan kan teman-teman ada ya Mbak ya, dia adopsi kucing, udahlah nanti aja anakan sendiri yang diiniin. Jadi itu Mhm. boleh kayak begitu, tapi prosesnya Boleh. lama. Sambil mencapai proses itu ya udahlah kita pelajarin, kita showing kucing orang, nggak apa-apa. Dulu aku juga showing kucing Nggak orang. masalah.
Iya. Aku nge-DM-in kucing orang juga kayak gitu Mbak. Itu Ini untuk teman-teman, ah Ai, saya panggil Ai itu Ai itu biasa nickname untuk membawa teman-teman dekat. untuk teman-teman dekat ya. Semua boleh Jadi, panggil Ai jadi kalau gini. semua boleh. Berarti semua sayang. Ai ini selalu membawa aura positif untuk siapapun yang ngobrol dengan dia gitu. Jadi kalau Anda merasa, dia sekolahnya di psikologi, jadi psikolog. Jadi kalau teman-teman lagi galau, jadi semua orang yang galau nanti nelpon loh. Buka buka untuk konsultasi nggak nih? Buka nggak nih? Mbak galau, galau, galau masalah pribadi, galau, aduh Ya. kucingnya kenapa kayak gitu. Mungkin sama nggak apa-apa ya Mbak ya kita sharing kan teman-teman semuanya sama Iya. juga hubungin Mbak Tuti juga kayak gitu. Heeh. Iya. Jadi mungkin teman-teman ada yang baru mau pengen punya Maine Coon atau baru tertarik dengan ras kucing ini gitu, Mhm, atau sudah menjadi Catry dan pengen mhm, pengen mencapai pencapaian seperti yang diraih oleh Mizu Catry, ayo semangat gitu. mhm. Di Indonesia ternyata Catry-Catrynya juga berprestasi gitu kan. Banyak Mbak, banyak, banyak. Jadi yang tier itu bukan cuma Mizu aja ya kan, ada Bineka Ketri dia juga tier, Huraira juga tier Persian. Ya, Terus ada juga apa? Pak Muhammad Gansuet itu tier 2 loh iya. beliau. Itu luar biasa, udah dua puluh Wah, lima lebih terakhir itu 25 untuk mencapai tier 2. Aku dengarnya juga bukan iya. baru-baru ini, udah lama, sekarang udah lebih. Jadi banyak sekali sebenarnya di Indonesia eh yang kucing-kucingnya bagus-bagus, Mbak. Kalau lomba itu Hah. ah, ini banget semangat gitu, Mbak, ngelihatnya. Aduh gitu. Jadi Iya, seru ya, seru. seru. Ya, itu Kasian. secara tidak langsung itu akan apa ya? Suasana hati si owner akan berimbas juga ke si kucingnya nggak sih? Ya, suasana hati si owner lagi galau, kucingnya bisa ikut galau nggak tuh? Oke, menurut penelitian riset ya Mbak ya, menurut penelitian Hah, riset, sebenarnya kucing itu dia mengerti Mbak, apa yang dimau dan apa yang dirasa sama manusia. Menurut iya. riset ya, para peneliti-peneliti di Jepang. Tetapi sayangnya kucing itu nggak peduli. Itu, Oh, iya Mbak, dia katanya tahu, begitu. but don't Katanya care. begitu. Dipanggil namanya kucing itu ngerti nggak sih kayak Tahu kayak dia. kayak kita memanggil dogi nurut bisa bisa berkomunikasi dua arah. Mereka Ya, ngerti kok. Mereka tahu namanya. Tapi kebanyakan mereka nggak peduli. iya. Mereka itu Pedulinya kalau pas lapar aja ya. jadi si kucing itu ya begitu Mbak. Itu tapi ya nggak perlu khawatir ya Mbak. Oh iya, aku mau nanya waktu itu Mbak Tuti ikutan nggak sih Mbak yang animal communicator itu? Ikutan ya, linking Ikut, awareness ya? Ikutan kan? Nah, ikut, jadi ikut. jadi secara umum aja nih teman-teman ya, bahwa kita itu kan di alam semesta ini kan kita tergabung, kita menjadi bagian dari ancient being yang melepaskan energi-energi. Nah, dari energi-energi itulah kita bisa berkomunikasi. Jadi Iya. ada beberapa orang yang punya kesempatan untuk belajar, salah satunya Mbak Tuti, aku juga pernah di batch yang sebelumnya, Animal Communicator, Mm-mm. itu kita bisa tahu gitu Mbak, apa yang kucing rasain, dan kucing itu juga bisa ngerti Ya. apa yang kita rasain sepanjang nih ya teman-teman, sepanjang eh, misalnya hati dan pikiran kita, kan begitu ya Mbak mekanismenya ya kalau waktu Iya. belajar itu, Iya. hati dan pikiran kita konsentrasi fokus, kita bisa attach, kita bisa bonding sama kucing-kucing kita.